Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah la hawla wa la quwata illa billah amma ba'du. Bapak Ibu yang sangat kami muliakan, wabil khusus para dewan pengurus dan pembina Masjid Fathul Ummah, mudah-mudahan di subuh yang insya Allah berkah ini Allah subhanahu wa ta'ala senantiasa menerima seluruh amal ibadah yang sudah kita lakukan, baik yang sifatnya mahdhah maupun ghair mahdhah, dan mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala mengampuni segala bentuk kekurangan kita selama menjalankan ibadah karenanya. Dan mudah-mudahan segala bentuk harapan dan cita-cita kita semua di tahun 2025 ini semoga semuanya dikabulkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Amin, amin ya Allah ya rabbal alamin. Sebelum dilanjutkan, izin bertanya kepada Bapak Ibu semua, bagaimana kabarnya di subuh hari ini? Alhamdulillah sehat semua. Alhamdulillah. Agar pengajian kita lebih kondusif, mohon izin Bapak Yudi, saya akan bagi ke dalam 4 kelompok ya. Yang ini kelompok A, yang ini kelompok B, ibu-ibu kelompok C, Bapak Yudi akan kelompok D. Oke. Insya Allah di subuh ini ada 2 kitab yang saya bawa. Yang pertama adalah kitab Nasaihul Ibad karya Syekh Muhammad Nawawi bin Umar Al-Jawi Al-Bantani, dan yang kedua adalah kitab Duratun Nasihin karya Syekh Uthman bin Hasan Al-Khubari. Insyaallah di subuh ini, sebelum kita bahas tentang keutamaan Rajab, ada hadis yang sangat luar biasa di dalam kitab Nasaihul Ibad yang insya Allah bisa menjadi motivasi untuk kita semua dalam menjalankan atau menjalani kehidupan di tahun 2025. Motivasi yang pertama, bismillahirrahmanirrahim. Ruwiya anin Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu qala khoslatani la syai'a afdalu minhuma. Ada 2 perkara yang mana 2 perkara ini lebih afdol daripada perkara yang lainnya. Jadi kalau Bapak Ibu memegang 2 perkara ini, maka Bapak Ibu pada hakikatnya sedang beramal yang keutamaannya melebihi amal yang lain. Yang pertama, al-imanu billah, yaitu iman kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Pertanyaannya, kelompok A yang bisa menjawab mangga boleh pulang duluan. Kelompok A, apa itu iman? Percaya. Oke. Kelompok B, jawaban jangan sama karena sudah kalau percaya. Apa itu iman? Apa? Apa itu iman? Percaya juga sama berarti dengan kelompok A ya. Ibu-ibu nih kelompok C, apa itu iman? Yo yakin, ini mah ada bedanya, ini mah yakin, sana yakin ini mah. Kelompok D, coba apa itu iman? Yakin juga Pak Yudi sama ya? Ini yakin, ini percaya. Oke. Iman itu dijelaskan sama oleh Imam Nawawi Al-Bantani dalam kitab Syarah Kasifatus Saja. Iman itu adalah, definisinya ya, iman itu
mempercayai atau meyakini semua hal yang datang dari Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam berupa Al-Quran dan Sunnah. Nah, itu. Coba kelompok A, apa itu iman cenah? Yang barusan, makanya hilap deui. Meyakini segala sesuatu yang datang dari Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam berupa Al-Quran dan Sunnah. Kelompok B, coba diulangi, minta bantuannya. Apa cenah bieu teh? Alah poho deui. Meyakini segala sesuatu yang datang dari Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam berupa Al-Quran dan Sunnah. So ibu-ibu biasa nama sok ingat ibu-ibu Maya. Coba ibu-ibu naon cenah bieu teh? Oke, coba kelompok D, sama jawabannya? Sama aja biar cepat ya. Sama aja. Oke, sekarang nih tahun 2025 kita akan muhasabah sebentar. Masih di kitab yang sama, Syarah Kasifatus Saja, Imam Nawawi menjelaskan bahwa iman itu terbagi ke dalam 5 tingkatan. Dan kelima tingkatan ini, mohon maaf para jamaah semua, bukan untuk menilai orang lain, tapi untuk menilai diri kita sendiri. Nanti Bapak Ibu silakan bertanya ke hatinya masing-masing. Level saya di tahun 2025 ini sudah sampai level mana? Apakah masih level paling bawah atau sudah nyampe ke level paling atas? Ini yang bisa jawab sendiri masing-masing. Gak bisa oleh saya atau oleh tetangga atau oleh teman saya yang di pinggirnya, gak bisa. 5 level iman kata Imam Nawawi di kitab Syarah Kasifatus Saja, yang mana kelima level ini menjadi barometer status kita di hadapan Allah berkaitan dengan iman. Oh, maaf. Yang pertama yaitu iman taklid. Apa cenah? Iman taklid. T-A-K-L-I-D. Taklid. Kalau pakai bahasa Arab taqlid, pakai qaf. Apa itu iman taklid? Kelompok A. Oke, bagus. Meniru tanpa mengetahui dasar hukum. Mantap. Hatur nuhun Pak atas bantuannya. Kelompok B. Sama aja biar tere. Kelompok C. Oke, kelompok D. Sama aja Pak Yudi. Kelompok D paling enak bukan nama, sama aja dengan yang lain. Jadi iman taklid itu imannya seseorang yang tidak tahu dasar hukum. Islam mah Islam, KTP nama. Tapi pas ditanya tentang ilmu tauhid, dia no comment. Ditanya iman, no comment. Definisinya apa? I don't know. Saya tidak tahu. Nah itu iman taklid. Lamun cek bahasa Sunda nama tuturut jelema atau tuturut muning. Banyak muning beriman, nggak ada muning beriman. Nah sekarang tanya diri masing-masing, kita ada di posisi ini atau enggak? Insya Allah enggak ya. Oke, itu level kelima yang paling rendah. Kita naik dikit nih ke level keempat,
yaitu iman ilmu. Kelompok D heula, atau kelompok A heula, karena kelompok D jawabannya sama jawabannya teh. Kelompok D, apa itu iman ilmu? Ikut aja. Kelompok C, iman ilmu. Semua ada ilmunya. Kelompok B, betul sekali, 2 juta rupiah daripada KM. Luar biasa. Kelompok A sama. Jadi antonim dari yang tadi, antonimnya kalau bicara iman taklid tidak tahu dasar hukum, tapi kalau bicara iman ilmu tahu dasar hukumnya. Kenapa kita sholat, tahu dalil Qur'annya gitu loh. Kenapa kita puasa, kenapa kita zakat dan lain sebagainya, tahu dasar hukum. Kenapa kita beriman, tahu dasar hukumnya, begitu. Nah, itu iman ilmu. Sekarang pertanyaannya, di tahun 2024 yang sudah berlalu, sudah berapa kitab tauhid yang kita hatamkan? Sudah berapa kitab fikih yang kita baca? Sudah berapa kitab tajwid yang kita selesaikan di tahun 2024? Yang paling gampang deh, Bapak. Kemarin kan kita Jumatan, iya kan? Khotib membahas apa? Kenapa diam ini? Seriawan ini. Kemarin Jumat khotib membahas apa? Ini sleeping together, semuanya tidur ini teh. Tidak ada yang tahu. Coba. Disebut iman taklid, kita kan ngaji. Disebut iman ilmu, ditanya lupa lagi. Ditanya berapa kitab yang kita baca, yang kita hafal, nggak ada. Berarti kita di mana statusnya imannya? Disebut iman taklid dan ngaji, disebut iman ilmu, ada pohodai atau kumaha itu. Coba, kita di mana posisi ini? Mohon maaf, kita bicara iman yang akan kita bawa mati ini. Kita bicara sesuatu yang akan dibawa mati, maka kita di mana posisinya, Pak? Aki-aki mampuan. Coba ibu, ada di mana posisi kita? Disebut taklid dan kita ngaji, disebut iman ilmu, kita lupa lagi. Di mana posisi kita? Ayo, ini iman lu, jangan main-main, akan dibawa mati ini. Nah, itu diantaranya kita mah posisinya OTW. OTW mana? OTW iman. Jadi kita mah tengah-tengah, posisi 5,5 lah. Lumayan. Atau posisi 4,5. Itu Pak pentingnya ngaji, agar status kita tidak ada di posisi taklid. Kenapa tidak boleh ada di posisi taklid? Kata Imam Syafi'i, imannya sah tapi dia berdosa besar. Kenapa dia berdosa besar? Karena dia meninggalkan kewajiban mencari ilmu. Mencari ilmu hukumnya wajib atau sunnah? Wajib kan? Makanya orang yang beriman taklid, yang tidak tahu dasar hukum, imannya sah tapi dia berdosa besar. Kenapa? Karena dia meninggalkan kewajiban mencari ilmu. Gitu. Yang kedua poin ini, kata Imam Nawawi, itu hukumnya wajib dimiliki oleh setiap kaum muslimin. Kenapa harus dimiliki? Karena ilmu itu bisa diusahakan, betul? Bisa dicarilah gitu ya. Bisa lewat YouTube, bisa lewat pengajian, bisa tabligh akbar atau lewat khutbah Jumat dan sebagainya. Kalau ibu-ibu lewat mingguan misalnya, kalau ibu-ibu bisa diusahakan untuk iman ilmu. Nah, ini yang menarik Pak. Yang ketiga lagi, posisi ketiga, kedua dan pertama, ini mah khusus bagi orang yang Allah pilih saja.
Dan yang tahu ketiga ini hanya diri kita masing-masing. Kalau misalkan kita alhamdulillah dipilih oleh Allah. Yang kedua, taklid dan ilmu Allah bagikan rata ke seluruh umat muslim sedunia. Tapi yang tiga ini sisanya itu hanya Allah bagikan, kata Imam Nawawi, kepada orang-orang yang Allah pilih saja. Pertanyaannya, kita dipilih tidak oleh Allah? Ya wallahu a'lam. Yang ketiga ini, Pak. Apa diantaranya? Naik. Tadi kan level 5 taklid, level 4 ilmu. Level ketiga. Apa level ketiga? Istilah namanya adalah iman iyan. Iyan pakai ain. Iyan, ain ya nun. Iyan. I y y a n. Iyan. Apa itu iman iyan? Iman iyan adalah, singkatnya saja kalau definisinya panjang, imannya seseorang yang tidak pernah lupa kepada Allah meskipun 1 detik. Coba, keren gak bu ini orang? 1 detik pun dia tidak pernah lupa kepada Allah. Dohirnya dia di mobil, dohirnya dia di motor, dohirnya dia sedang makan, dohirnya dia sedang minum, tapi hatinya Allah, 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 terus 24 jam Allah, 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 Allah. Keren Pak. Ada nggak orang seperti ini? Ya ada, tuh makanya ada kaidah hukum-hukumian nih. Kita ada di sini nggak posisinya? Ada di iyan nggak posisi kita? Insya Allah banyak yang jadi doa gitu. Yang tidak pernah lupa kepada Allah Pak Yudi meskipun 1 detik. Masya Allah, luar biasa ini orang. Dan orang ini adalah orang yang Allah pilih. Dan mudah-mudahan kita semua menjadi bagian dari orang yang Allah pilih tersebut. Amin. Ya Allah, ya Rabbal Alamin. Hebat nggak Bu tuh? Setiap detik Allah, 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 Allah. Luar biasa. Itu iman iyan. Berikutnya adalah iman hak, yang ke level kedua. Hakko, haako, hakko. Apa itu iman hak? Iman hak adalah imannya seseorang yang bisa merasakan kehadiran Allah di hatinya. Maksudnya bagaimana Kang Adi? Maksudnya teh Allah itu terasa dekat dan terasa oleh hatinya. Siapa contohnya? Yang paling mudah saja, Khulafaur Rasyidin. Kita ambil satu contoh, Sayyidina Abu Bakar Siddiq. Bapak bisa baca biografi beliau. Beliau Bapak Ibu ketika akan sholat selalu keluar keringat dingin, wajahnya pucat pasi seperti orang yang ketakutan melihat sesuatu. Para sahabat bertanya, ya Amirul Mukminin, kenapa setiap kau akan sholat wajahmu pucat pasi, keluar dingin, keluar keringat dingin seperti orang yang ketakutan? Apa jawab beliau? Apakah kau tidak tahu sekarang aku akan menghadap siapa? Masya Allah. Terasa Pak Allah itu, Allahu Akbar itu benar-benar terasa oleh beliau. Kalau kita makan hanya di lisan, tapi kalau Sayyidina Abu Bakar itu Pak, udah nyampe takbir itu ke hati. Gemetar ketika akan sholat. Kenapa? Karena akan menghadap Allah yang maha segala-galanya. Takut Pak, keluar keringat dingin. Kalau kita mau sholat gimana Pak? Apakah seperti itu? Kita mah kalau mau sholat beda Pak. Kalau mau sholat lihatlah HP, Bismillahirrahmanirrahim, OTW sholat subuh, update statusnya 8. Kita Pak, luar biasa.
Tapi Sayyidina Abu Bakar Payudi ketika akan sholat itu benar-benar mentawajuhkan seluruh badannya dan hatinya di hadapan Allah. Lebih hebat lagi Pak, siapa? Sayyidina Umar bin Khattab. Ketika beliau posisinya sebagai makmum, itu beliau tidak pernah tahu Bapak Ibu siapa yang sholat di kanannya, di kirinya ataupun di depannya. Beliau nggak pernah tahu. Ini yang di depan saya siapa nih? Di kanan saya siapa? Kiri saya siapa? Beliau tidak tahu. Ketika beliau sholat, beliau inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Coba hebat gak Pak itu? Saking apa coba? Saking khusyuknya sholat, jadi nggak tahu siapa yang di kanan saya, siapa di kiri saya, siapa di depan saya. Dia fokus kepada Allah. Kalau kita gimana Pak sholatnya? Sagala ingat ke sholatnya orang mah. Koma lamun bu, lamun imam maca surat panjang, terus kitanya nggak hafal, sudah konsentrasi teh buyar. Ker sholat nungguan imam maca surat panjang tuh anggeus-anggeus, kita gak hafal kan bingung kita mau ngapain. Akhirnya naon? Maca pengumuman di Raintek. Masjid Fathul Ummah. Saldo terakhir 2.300.000. Pengeluaran 1 juta untuk beli keran, untuk marbot masjid, untuk kebersihan, untuk santunan yatim. Baca kabeh pengumuman. Geus beres pengumuman dibaca, imam can beres keneh maca surat teh. Kita baca apa-apa? Membaca merek sarung. Atlas, BHS, Samarinda, Sapir, Gajah Duduk, Gajah Dapa, Sarung Keriting dibacaan kabeh gitu. Tapi Sayyidina Umar bin Khattab, beliau saking khusyuknya salat tidak pernah tahu siapa yang salat di pinggirnya. Ini kisah masyhur satu lagi, kisah masyhur. Ketika Sayyidina Ali beres perang, betisnya tertancap apa Pak? Betisnya tertancap anak panah, ya kan? Kata Sayyidina Ali, jangan kau cabut sekarang, aku akan sholat dulu. Dicabutnya kapan Pak? Ketika sholat kan, karasa tetap pasti cabut. Ketika Sayyidina Ali selesai sholat, hei para sahabat, kenapa kau tidak mencabut anak panah di betisku? Ya Amirul Mukminin, sudah saya cabut dari tadi. Oh sudah, saking khusyuknya anak panah yang nempel di betis tidak terasa ketika dicabut. Kalau kita gimana Pak? Digegal reungit ge urang mah geus riweuh, gegal reungit ge aduh geus atuh digegal reungit ge urang. Digegal reungit. Masya Allah, itu iman hak. Level tertinggi, wah ini hebat Pak. Level tertinggi, level nomor wahid, number one, yaitu iman hakikiyah. Apa itu iman hakikiyah? Iman hakikiyah adalah imannya seseorang yang seperti tenggelam di tengah lautan. Maksudnya bagaimana Kang Adi? Maksudnya orang yang tenggelam di tengah lautan, tidak ada lagi yang dia ingat, yang dia inginkan hanya satu. Apa itu? Selamat. Betul? Misalnya ada orang kaya nih, orang kaya, kekayaannya 300 triliun, luar biasa kekayaannya. Dia tenggelam Ibu, apakah ingat dengan hartanya? Enggak kan? Dia enggak akan ingat mobilnya, istrinya, anaknya, uangnya, rumahnya, enggak. Ketika dia tenggelam yang dia ingat hanya satu. Apa itu? Yang saya ingat hanya ingin selamat. Betul tidak? Itulah iman hakikiyah. Tidak ada lagi yang dia ingat di dalam kehidupannya kecuali satu, yaitu Allah. Siapa contohnya? Tiada lagi yang tiada bukan, yaitu baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak sudah tahulah masyhur dengan kisah ini. Kenapa Rasulullah setiap diludahi, dilempar batu di Taif tidak marah coba? Ya kan? Rasul mau sholat diludahi, marah tidak beliau? Tidak. Rasul di Taif Ibu dilempari batu, marah tidak Rasul? Tidak. Rasul ketika dihina oleh pengemis buta di pinggiran kota Madinah, 13 tahun yang menghina Rasul,
13 tahun juga Rasul yang menyuapinya. Coba bayangkan, kenapa Rasul tidak pernah marah Pak Yudi ketika dihina, dicaci, dimaki, dilempari kotoran? Kenapa? Karena yang Rasul ingat bukanlah kemarahan, bukanlah kebencian, bukanlah ketidaknyamanan, tapi Allah, 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 Allah. Itu. Jadi buat Rasul, Mabu nggak ada waktu untuk marah, karena semua waktuku untuk Allah, Allah, Allah. Rasul bu ketika sujud dilempari kotoran unta kan, Rasul malah tidak, Pak Yudi. Kata Rasul, aku nggak ada waktu untuk memarahi umatku, aku nggak ada waktu untuk memarahi siapapun, karena semua waktuku adalah untuk Allah. Keren, Pak. Bapak silakan cek di kitab hadis manapun, ada nggak orang yang Rasul bunuh ketika perang? Nggak ada. Padahal mohon maaf Pak, Rasul perang paling depan. Silakan ibu cek Sahih Muslim atau Sahih Bukhari. Rasul perang selalu paling depan, tapi tidak ada satupun musuh Allah yang Rasul bunuh. Rasul ngapain atau perangnya? Rasul itu Pak hanya nangkis. Hanya nangkis saja. Para sahabat bertanya, ya Rasulullah, kenapa kau setiap perang kau seperti itu? Apa jawaban Rasul? Ana rahmatan lil alamin. Aku diciptakan untuk rahmat seluruh alam. Tidak hanya untuk muslimin, tapi lil alamin. Coba Pak bayangkan. Rasul. Jadi Pak Rasul mah nggak ada waktu untuk marah gitu, nggak ada. Gak ada waktu untuk benci sama orang, itu gak ada. Rasul mah semua waktunya untuk siapa? Allah, Allah. Nah pertanyaannya, akankah kita bisa nyampe ke level itu? Wallahu a'lam. Karena hanya kita yang tahu Pak. Gak bisa saya ngomong, wah ibu mah levelnya level 1 ini. Kenapa level 1 udah ngajina barho? Apa itu barho, bubar poho, cina poho di poho, dia nggak bisa. Hanya hati kita yang menilai, hanya Allah yang tahu dan hati kita yang merasakan. Nah di tahun 2025 ini kita ada di mana posisinya? Gitu kan? Apakah akan ditaklid seterusnya, atau misalkan sedikit lagi nyampe ke iman ilmu, ya diusahakan. Caranya yang ngaji. Itu. Ya itu bicara tentang iman. Lanjutkan yang kedua, amalan yang kedua yang lebih afdol itu adalah wan naf'u bil muslimin, yaitu bermanfaat untuk muslimin yang lainnya. Bapak Ibu silakan cek di surah Quraisy. Di sana ada 3 tugas manusia secara komprehensif. 1, falyabudu rabb hadzal bait. Yang kedua, alladzi at'amahum min ju'. Yang ketiga, wa amanahum min khauf. Tugas utama manusia 3 Pak. 1 beribadah kepada Allah, yang kedua memberi makan kepada mereka yang lapar, yang ketiga memberikan rasa aman kepada mereka yang lemah. Coba dari ketiga ini hablum minallah cuma 1, tapi hablum minannasnya 2. Ini menandakan bahwa kebermanfaatan kita untuk yang lain itu merupakan amal yang sangat luar biasa dan utama. Kata Nabi di hadisnya sangat populer, tidak termasuk umatku dan belum termasuk orang yang beriman ketika mereka bagus sholatnya, bagus tilawah Qur'annya, bagus hubungan dengan Allah, tapi tidak bagus hubungan dengan tetangga. Bapak tahu Nabi Ibrahim? Tahu Nabi Ibrahim? Pernah ketemu di mana? Kalau tahu. Nabi Ibrahim Bapak Ibu gelarnya apa? Apa? Khalilullah, artinya apa? Kekasih Allah. Khalil itu kekasih. Pertanyaannya, kenapa Nabi Ibrahim gelarnya Khalilullah? Dan apa yang beliau lakukan sehingga beliau mendapat gelar Khalilullah? Sederhana Pak. Apa coba?
Beliau tidak pernah makan sendirian alias selalu berbagi meskipun dengan satu orang. Nabi Ibrahim, Pak, selalu berbagi beliau. Di sejarahnya 40 rumah ke depan, 40 rumah ke belakang, 40 kanan, 40 kiri, itu rumah semuanya terbagi ketika beliau masak. Berarti beliau teh kaya, Pak. Bukan usaha catering, bukan. Karena beliau kaya, jadi beliau itu selalu berbagi, Pak. 40 rumah ke depan, 40 rumah belakang, 40 kanan, 40 kiri, semuanya dibagi. Berarti 160 rumah. Kalau kita bagaimana kalau makan? Sorangan. Udah keur ngeungeunahna ieu mah. Mau dibagi-bagi cenah ieu mah ngeunah lebar. Sederhana. Nabi Ibrahim tidak pernah makan sendirian kecuali dia berbagi. Akhirnya apa? Allah karuniakan gelar Khalilullah. Sama senada dengan hadis ini. Wa naf'u bil muslimin adalah pangafdolna amal setelah iman. Bapak dan ibu bermanfaat untuk yang lain, berarti bapak sedang mengamalkan, ibu sedang mengamalkan perkara yang lebih afdol daripada perkara-perkara yang lainnya. Bapak mungkin pernah dengar lah, itu saya lupa ayat Qur'annya secara utuh karena panjang ayatnya. Cuman terjemahnya kurang lebih seperti ini. Barang siapa yang membunuh jiwa manusia, ya kan, tanpa hak, maka dia seperti membunuh seluruh makhluk. Betul kan? Gitu kan ayatnya? Itu belum selesai ayatnya. Di kelanjutan ayatnya, barang siapa yang menghidupi atau menyelamatkan satu jiwa, maka sama dengan dia menyelamatkan seluruh jiwa manusia. Itu di ayatnya begitu. Ada orang, Bapak Ibu, kelaparan hampir mati, sama ibu tadi dikasih hidangan Jumat berkah, terus dia selamat. Wasilahnya dengan dikasih makan, maka ibu dianggap seperti memberi makan orang satu bumi, satu dunia. Itu di dalam syarah hadisnya dijelaskan yang dimaksud wa naf'u bil muslimin itu dengan 4 cara. 1 bil maqali dengan ucapannya. 2 au bil jahi dengan kekuasaannya bagi pemerintah, au bil mali dengan hartanya bagi para agnia, au bil badani atau dengan badannya bagi kaum muslimin secara umum. Jadi yang dimaksud dengan kebermanfaatan di sini dengan 4 cara, Pak. Bisa dengan ucapan, bisa dengan kekuasaan, bisa dengan harta, bisa dengan badan atau tenaga. Au bil maqali dengan ucapan. Contohnya bagaimana? Mendoakan, mengajar, memberikan solusi terbaik. Itu kan berhubungan dengan ucapan. Bil jahi kekuasaan. Setiap kebijakan-kebijakannya benar-benar untuk kemaslahatan umat. Bil mali dengan hartanya. Hartanya benar-benar dipakai untuk apa? Untuk kemaslahatan umat. Au bil badani dengan tenaga. Badannya dia wakafkan untuk agama Allah. Bersih-bersih masjid, bersih-bersih jalan, bantu yang membutuhkan, bantu yang lemah dan lain-lain. Itu au bil badan. Nah, satu saja kita ambil contoh bil maqali dan bil badan. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man asbaha la yanwiya dzulma ala ahadin. Barang siapa yang terbangun di waktu subuh, ini contohnya nih, kebermanfaatan kita untuk yang lain. Barang siapa yang terbangun di waktu subuh, terus la yanwiya dzulma ala ahadin. Hatinya bicara, Pak. Hatinya bicara, Bu. Ya Allah, hari ini saya niat tidak akan zalim kepada siapapun. Bangun tidur, lalu dia niat hatinya, ya Allah, hari ini saya tidak akan zalim kepada siapapun. Ketika hatinya bicara seperti itu, Pak, ghufira lahu majana, kata Nabi, Allah ampuni
seluruh dosa yang telah lalu. Misalnya di sini bapak ada yang umurnya 40 tahun misalnya, potong masa balik 15 tahun, tinggal berapa? 25 tahun, ya kan? Berarti dosa bapak selama 25 tahun yang lalu Allah ampuni saat itu juga. Coba Pak, tuh enak kumaha, diampuni semuanya. Ibu misalnya usianya sekarang 40 tahun, dikurangi masa balik 9 tahun misalnya lah kalau secara umum ya, dengan adanya haid, berarti berapa? 31 tahun. Dosa ibu selama 31 tahun oleh Allah Subhanahu wa taala diampuni semuanya. Dengan wasilah apa? Hati bicara, ya Allah, saya tidak akan zalim kepada siapapun hari ini. Cuman begitu. Masya Allah. Ini belum selesai hadisnya. Waman, dan siapa saja asbaha yanwi nusratal mazlumi wa qada hajatil muslim. Barang siapa yang terbangun di waktu subuh, kata Nabi, tadi kan yang pertama dia niat gak akan zalim pada siapapun, dia niat lagi, niat yang kedua. Niat yang keduanya apa? Ya Rob, hari ini saya akan membantu orang lain. Ya meskipun satu orang lah. Ya Rob, saya akan bantu tetangga saya. Ya Rob, saya akan bantu orang miskin. Ya Rob, saya akan bantu orang-orang yang lanjut usia misalnya. Terus wa qada hajatil muslim, terus niatnya itu diamalkan. Kebayang ya, subuhnya niat akan bantu orang, terus di pagi hari atau siang atau sore atau malam dia laksanakan niat itu, yaitu bantu orang. Apresiasi dari Nabi. Kanat lahu ka ajri hajjatin wa umratin, maka baginya pahala seperti haji dan umroh. Coba Pak bayangkan, sekarang umroh kan lumayan ya harganya, apalagi haji, bukan masalah uang, ngantrinya lama, ya kan? Berapa tahun Pak Yudi sekarang haji kalau daftar? Ngantrinya itu 20 tahun, 35 tahun. Luar biasa Pak. Teuing kaumuran, teuing moal eta ge nya wallahu alam. Daftar ayeuna berangkat teuing iraha. Eta ge teuing kaumuran teuing henteu. Ya Allah, saya ingin sekali merasakan pahala haji. Ya Allah, saya ingin sekali merasakan pahala umroh. Kata Nabi, gampang. Kau niatkan dalam hati ketika subuh akan bantu orang lain, maka falahu ka ajri hajatin wa umrotin, maka bagimu pahala seperti orang haji dan umroh. Tuh, jadi Pak bisa tiap hari kita dapat pahala haji umroh teh sebetul nama, asalkan kita tahu dalilnya tadi, iman ilmu, tahu hadisnya. Bayangkan ibu dapat pahala haji setiap hari, dapat pahala umroh setiap hari. Dengan cara apa? Di waktu subuh kita niatkan dalam hati akan bantu orang lain. Ngandalkeun haji melilake nih, mending kita berbuat baik untuk sesama, dan pahalanya sama Pak. Tuh, ya, luar biasa, masya Allah. Ibu baru tahu hadis ini? Atau udah dari dulu tahu hadis ini? Kelompok A sudah tahu hadis ini? Atau baru tahu? Sudah tahu cuman lupa gitu. Jadi mudah ternyata Pak. Kita ingin pahala haji umroh tapi kita biaya belum ada, mudah. Kata Nabi, kau bantu orang lain maka pahalamu sama seperti haji dan umroh. Bantu tuh tugas Pak RT. Tugas Pak RW bantu oleh kita. Tugas marbot masjid kita bantu bersama-sama, pahalanya Masya Allah ka ajri hajatin wa umroti. Nah ini motivasi ya, motivasi setengah jam tuh, untuk motivasi ini setengah jam kita bahas masalah rojam. Jadi ternyata Allah itu lewat nabinya ya, para jamaah semua, mengobral pahala begitu mudah. Asal tahu ilmunya, tahu keterangan hadisnya atau keterangan Qur'annya. Kita haji masih lama berangkatnya, daftar sudah tapi lama berangkatnya, nunggu antrian. Umroh dah uangnya kepake buat anak kuliah, buat anak nikah dan lain-lain. Bantu orang lain sama pahalanya mas seperti haji dan umroh. Begitu. Kahartos sadayana. Ini sudah
mengerti Sunda? Da saya mah biasanya bahasa Sunda apa basic ceramah teh da orang Bandung gitu. Karagok bahasa Indonesia teh lah rares gitu ya. Oh ya, kita belum perkenalannya, mohon maaf nih. Nama saya Muhammad Kurniawan Priadi, biasa dipanggil Kang Adi. Medsos saya Instagram, TikTok ataupun YouTube semuanya sama Kang Adi. Kenapa disebut Kang Adi? Karena saya asli Pituin Bandung. Sepuh orang tua dua-duanya orang Bandung, tetanggaan lagi. Gitu kan. Saya lahir di Bandung juga sama di mana saya tinggal dilahirkan. Saya dilahirkan di Jalan Dr. Andes Setiabudi kilometer 10 dekat kampus UPI. Di situ. Cuman domisili saya di sini di klaster Darul Abror Cinunuk dekat sekolah Mekar Arum. Yang mau arah ke Manglayang itu sekitar 3 menit kalau menggunakan mobil atau motor. Ada sebelah kanan klaster Darul Abror. Nah, saya tinggal di sana. Jadi kalau ke sini mah ya 10 menitan lah. Gitu. Saya ke sini tuh ngisi kegiatan khutbah Jumat sama Ramadan ke sini. Cuman kalau untuk kajian subuh baru kali ini. Alhamdulillah dikersakeun ku Gusti Allah tiasa silaturahmi dengan Bapak Ibu semua. Nah, begitu cukup ya perkenalannya. Nama saya panggilannya Kang Adi saja. Kenapa tidak Ustadz? Malu disebut Ustadz mah. Berat Ustadz mah, maksudnya Kang Adi lah, akrab ya, Akang, jadi identik dengan kota Bandung, Akang Teteh, nah, Kang Adi. Kalau ingin lebih tahu saya bisa dicek di medsos saya Kang Adi, nah, gitu ya. Oke, ini untuk motivasi pertama. Jadi kita sama-sama perbaharui iman kita di tahun 2025 ini agar iman kita itu meningkat, jangan sampai ditaklid ya, karena dosa besar hukumnya. Tingkatkan sampai ke level iman ilmu. Adapun iman iyan, hak dan hakikiyah, mudah-mudahan kita dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala untuk sampai ke iman tersebut. Jadi iman adalah afdol yang paling pertama, yang utama. Yang kedua adalah bermanfaat untuk siapa? Untuk kaum muslimin. Gitu ya. Ketika kita bermanfaat untuk yang lain, maka kita sedang mengamalkan amal yang paling afdol, bahkan pahalanya lebih besar, bukan lebih besar, maaf, seperti pahala haji dan umroh, begitu ya. Oke, kita yang kedua singkat saja karena snack sudah hadir ya, takut keburu dingin snack. Rajab, Rajab nih, Bapak Ibu, kelompok A dulu, apa itu Rajab? Apa Pak Rajab teh? Kelompok B, kelompok C. Rajab itu apa? Rajab dan nama bulan. Rajab Rajab itu nama bulan begitu. Kan saya nanya apa itu Rajab? Nama bulan itu Rajab teh. Oke, singkat saja ya. Singkat saja. Di dalam kitab Majalisul Anwar, qila inna fi Rajab salasata ahrufin. Rajab itu terdiri dari 3 huruf, yaitu ro, ja, dan ba. Nah, itu ada maknanya masing-masing Pak dalam kitab Majalisul Anwar. Ra'uhu yadullu ala rahmatillah. Ro-nya itu bermakna rahmat Allah. Jim wajimuhu, ja-nya yadullu ala jurmil abdi, yaitu bermakna dosa hamba, jurmil abdi. Waba'uhu yadullu ala birrillahi ta'ala, dan ba-nya itu bermakna kebaikan Allah. Ka'annahu yaqulu ya ibadi, Allah menginformasikan, hei hamba-hambaku, ja'altu jurmaka wa jinayataka baina birri wa rahmati. Aku sudah menjadikan dosamu di antara rahmatku dan kebaikanku. Falayabqa laka jaramun wala jinayatun. Apakah kau akan temui keburukan itu jikalau diapit oleh rahmatku dan kebaikanku? Allah bertanya.
Nih dosa kita satu, ini rahmat Allah, ini kebaikan Allah. Kira-kira nih dosa ini ketutup nggak dengan rahmat dan kebaikan Allah? Ketutup. Kalah jumlah kan? Ketutup. Nah, itulah makna Rajab. Maknanya begini artinya. Di bulan Rajab Bapak Ibu, Allah mengobral magfirahnya, rahmatnya, ampunannya untuk siapa? Untuk kita. Gitu. Satu aja contoh. Satu contoh ya. Obral amal nih, obral amal. Obral rahmat dan kebaikan. Wa an Muqatil radhiyallahu ta'ala anhu qala. Sahabat Muqatil meriwayatkan dari Rasulullah SAW, qala, kata sahabat Muqatil, Rasul pernah bercerita meriwayatkan begini. Inna fi wara'i jabali qafin ardon bayda'atu rabuha kal fiddah sa'yuha mithlu dunya sab'a maratin. Ketika Rasul Bapak Ibu Isra Mi'raj ke alam sana, Rasul itu Bapak Ibu melihat sebuah gunungnya di alam sana, bukan alam kita, alam malaikat ke sana. Namanya Gunung Qaf, kata Rasulullah. Terus ardon bayda qaturabuha kal fiddah. Sekitar Gunung Jabal Qaf itu tanahnya, kata Rasulullah, di alam sana itu ada tanah lapang yang mana tanahnya kal fiddah, seperti perak. Jadi bukan tanah dunia ya, kan ini di alam sana ketika Mi'raj judulnya oge. Perak Pak, tanahnya itu. Luasnya mithlu dunya sab'a maratin, 7 kali lipat luas bumi. Kata Nabi, yang mana di tempat itu mamlu'atan minal malaikah, berkumpul semua malaikat-malaikat Allah di tempat sana, di lapang itu, kata Nabi. Berapa banyak malaikat yang kumpul? Lau saqatat ibaratun la saqatat alaihim. Jikalau kita lemparkan jarum ke kerumunan malaikat yang kumpul di sana, Pak, maka jarum itu tidak akan jatuh ke tanah. Berarti saking naon? Saking padatnya malaikat yang berkumpul di sana, ibu lemparkan jarum ke kumpulan malaikat di situ, itu jarum ibu nggak akan jatuh ke bawah, tapi apa itu? Tersangkut di malaikat, nyangsang di pundak malaikat. Saking pinuhnya malaikat yang ada kumpul di sana. Terus wa biyadi kulli minhum liwaun maktubun alaihi la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Setiap tangan malaikat yang kumpul di sana membawa bendera yang bertuliskan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Kapan mereka kumpulnya? Yajtami'una kulla lailati jum'atin. Mereka kumpul di sana setiap malam Jumat min Rajaba, bulan Rajab. Jadi khusus Pak Yudi, setahun itu hanya kumpul 4 kali. Itu pun hanya di bulan Rajab saja, di malam Jumatnya. Tanggal berapa berarti? Kita cek. Marin ya, tanggal 2 Kamis kan kita pakai Komariah kan, namanya hari Kamis ya, pada maghrib. Tanggal 2, 9, 16, 23 Januari. Itu malaikat Pak yang jumlahnya nggak kehitung kumpul di sana, membawa bendera bertuliskan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Lalu apa yang mereka lakukan? Yatadarrauna bisalami li ummati Muhammadin alaihi salatu wassalam. Mereka semua berkumpul dalam keadaan tawadu, merendahkan diri kepada Allah, seraya mereka semua berkata, wa yaquluna rabbana irham ummata Muhammadin. Kata mereka, semua malaikat yang tak terhitung jumlahnya itu berbicara berjamaah, ya Rabbana, ya Allah, irham, kasihanilah ya Rabb, ummata Muhammadin, umatnya Nabi Muhammad.
Ya Rabb, jikalau mereka semua adalah pendosa, wala yu'adzibhum, jangan kau siksa ya Rabb umat Nabi Muhammad, seorang pendosa, umat Nabi Muhammad yang suka maksiat, jangan kau siksa ya Rabb. Wala yu'adzibhum, jangan kau siksa ya Rabb. Bahkan di kata yang ketiga malaikat berkata lagi, wa yastaghfiruna ya Rabb, ampuni, maafkan semua umat Nabi Muhammad. Coba bayangkan Pak, kita yang berdosa, kita yang maksiat, kita yang bersalah, tapi diwakili oleh malaikat istighfarnya, diwakili oleh malaikat pertaubatannya, didoakan oleh malaikat yang jumlahnya tidak terhitung. Bahkan mendoakannya khusus di malam Sayyidul Ayyam, yaitu malam Jumat. Sampai kapan mereka berdoa? Ila subhi, sampai ke subuh. Bayangkan Pak Yudi, dari bada maghrib sampai subuh itu malaikat terus minta ke Allah agar kita semua diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Masya Allah. Enak tuh Pak, enak tuh. Enak kita yang dosa tapi malaikat yang istighfarnya. Jadi supaya matching, supaya serasi, datang malam Jumat bulan Rajab yang akan datang, semoga sehat panjang umur semua, amin. Kita sudah siap di atas sejadah, sudah beristighfar, sudah taubat ke Allah. Jadi nyambung antara istighfar kita dengan istighfar malaikat. Ya mahayo we nonton sinetron neruskeun hanca. Bapak-bapak nonton Persib, nggak serius we. Tapi kita pecinta Persib sama bobotoh asli Bandung ya, piking kieu oge abi teh. Ngan waktu na istighfar ulang kewe na YouTube mi gampang. Mi gampang na YouTube we. Gitu. Lalu apa Pak? Nih sebagai kesimpulannya. Lalu apa jawaban Allah Pak? Ini yang luar biasa membuat kita merinding, membuat kita gemetar imannya. Apa kata Allah? Fayaqulullahu ta'ala, Allah menjawab, ya malaikati wa izzati wa jalali, wahai malaikat-malaikatku, demi keagungan dan kegagahanku, kata Allah, qad ghafartu lahum, aku telah mengampuni seluruh umat Nabi Muhammad. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi. Meninggal Pak waktu itu orang tersebut, insya Allah husnul khotimah. Kenapa? Karena sudah mendapat ampunan Allah. Kapan ini adanya? Khusus hanya di bulan Rajab saja, dan itu pun malam Jumatnya saja. Makanya saya bilang di awal, di bulan Rajab Allah sedang mengobral magfirahnya. Kenapa? Karena bihurmati syahri Rajab, kata Allah, karena aku sedang menghormati bulan Rajab. Makanya di kitab Mawahibul Jalil karya Syekh Muhammad Al-Maghribi juz ketiga halaman 320, di sana dikatakan bahwa Rajab itu punya nama lain, diantaranya Al-Ma'ali, yaitu bulan yang ditinggikan. Kenapa ditinggikan? Karena bulan Rajab adalah syahrullah, bulannya Allah. Begitu. Jadi hikmah dari keutamaan bulan Rajab adalah intinya mah perbanyak istighfar. Begitu Pak. Apalagi di malam Jumat bulan Rajab, karena itu malam spesial dari Allah untuk umat Nabi Muhammad. Kenapa spesial? Karena sedang diobral ampunan Allah yang berupa magfirah tea, dan kita sedang didoakan oleh triliunan malaikat yang tak terhitung jumlahnya. Mereka semua meminta ampun kepada Allah untuk kita sebagai umatnya Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi kesimpulannya, bulan Rajab ini adalah bulan yang sangat luar biasa, agung dan mulia. Kenapa? Karena di bulan Rajab Allah sedang mengobral magfirahnya untuk kita semua. Maka secara keseluruhan, yang pertama, di 2025 ini mari kita bersama-sama evaluasi iman kita semua masing-masing. Jangan sampai kita ada di posisi taklid.
karena itu hukumnya dosa besar ya. Tingkatkan keiman ilmu, ya syukur-syukur mudah-mudahan kita dipilih oleh Allah bisa naik ke iman iyan dan seterusnya. Dan yang kedua, jadilah pribadi yang bermanfaat untuk yang lain. Kenapa? Apresiasi dari Rasul, kalau kita bermanfaat untuk yang lain, kita menolong orang lain yang kita niatkan di waktu subuh, maka seluruh dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan yang kedua, kita diberikan ganjaran oleh Allah ka'ajri hajatin wa umrotin, seperti orang yang melaksanakan haji dan umroh. Dan Rajab itu merupakan bulan yang agung, yang mana di bulan Rajab Allah mengobral pahala berupa ampunan untuk kita semua. Maka perbanyak istighfar di bulan Rajab sehingga kita semua menjadi orang-orang yang mendapat ampunan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Mungkin cukup sekian yang bisa saya sampaikan di kesempatan yang berkah ini. Yang benar pasti dari Allah, yang salahnya itu merupakan berasal dari kebodohan saya sebagai manusia biasa, dan kesalahan yang saya lakukan sama sekali tidak disengaja ya. Ini murni karena saya makhluk lemah ya, karena saya manusia biasa. Jadi mohon maaf kalau banyak salahnya daripada benernya, karena yang benar pasti dari Allah, begitu. Nah, nanti kira-kira kalau ada yang nanya nih di jalan, Bapak Ibu ngaji apa tadi, bisa jawab atau tidak? Insya Allah bisa jawab ya, tidak akan lupa lagi. Ini pas pulang pokoknya mah banyakin istighfar gitu lah, inti nama perbanyak istighfar. Baik, kita tutup dengan doa. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Kifat majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.